Ini ada 4 keburukan. 1, 2, 3, 4. Baik, ini memasuki surat ketiga berarti nggih. Al-Fatihah, An-Nas, niki Al-Falaq. Sebetulnya pembahasan malam ini akan kurang lebih sama seperti malam kemarin, karena ini masih satu tema, Al-Mu'awwidhatani atau Al-Mu'awwidhataini. Apa itu? Dua ta'awud, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kemarin An-Nas itu kita telah gambarkan ya. Kita berlindung dengan berapa sifat Allah kemarin? Ada 3, oke betul? Ada 3 sifat Allah yang disebutkan dalam surat An-Nas. Berlindung dari satu sifat, yaitu sifat apa? Sifat was-was. Sifat was-was itu datangnya dari mana? Ada 2 kemarin, jin sama manusia. Nonton nggih? Kalau malam ini kita akan belajar bersama-sama surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini berapa ayat? Al-Falaq nih. Wow, hafal Mas nama. 5 ayat, 5 ayat. Diturunkannya di Madinah napa teng Mekah? Nah, ini wallahu a'lam. Karena Mufasir terbagi menjadi 2 golongan. Ada yang mengatakan ini turun di Madinah, ada yang mengatakan turun di Mekah. Ada yang mengatakan ini turunnya itu qoblal hijrah. Kalau qoblal hijrah berarti ayat apa? Makkiyah. Tapi kalau ba'dal hijrah, setelah hijrah berarti ayat Madaniyah. Jadi ada 2 pendapat memang. Enten ya? Nah, pada surat Al-Falaq ini meminta perlindungan dengan satu sifat Allah saja, tapi dari 4 keburukan. Kalau kemarin 3 sifat disebutkan, 3 sifat Allah berlindung pada 3 sifat Allah dari satu sifat kejahatan. Nggih mboten? Kalau sekarang satu sifat Allah berlindung dari 4 keburukan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri terus saya baca nggak ya? Min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffa. Baik. Ini ada 4 keburukan. 1, 2, 3, 4. Polanya masih sama seperti kemarin. A'udzu billahi. Polanya masih sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Rabbul falaq ini itu berarti siapa? Allah. Betul nggih? Nah, ini berarti keburukan tadi. Nah, itu sebangsanya setan gitu ya. Ini sifat Allah, ini sifatnya sifat setan. Bisa dipahami? Polanya seperti itu, sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq ini artinya apa? Artinya apa falaq? Kalau di Quran terjemahan itu subuh. Waktu falaq diambil dari kata falaqo. Kalau di tafsir ini luas sebetulnya. Rabbul falaq birabbil falaq berarti itu artinya Allah yang menguasai atau yang memiliki waktu subuh. Falak ini bahasa Arab artinya terbelah, terpecah.
Subuh itu kalau diilustrasikan seperti sebagaimana penutup malam. Nggih mboten? Penutup malam, pembuka pagi. Maka itu sebagai pemisah. Nah, falak itu pemisah. Bisa dipahami nggih? Nah, Rabbul Falak bi Rabbil Falak berarti Allah yang menguasai waktu pergantian itu. Allah yang menguasai waktu peralihan itu. Peralihan dari petang ke pagi. Nonton nggih? Nah, ini makna filosofinya sebenarnya banyak ini. Kenapa kok pagi? Kenapa kok yang dicantumkan itu pagi? Karena pagi itu memang waktu peralihan. Sebagaimana seperti peralihan musim dari kering ke hujan. Nah, disimbolkannya dengan peralihan pagi dan petang dan pagi. Nonton nggih? Ini Rabbul Falak. Itu Allah maksudnya. Kemudian ini ada 4 kejahatan. Keburukan. 4 keburukan. Yang pertama, keburukan apa? Syar ini artinya keburukan nggih? Syar, keburukan. Berarti kan ada 4 keburukan. Keburukan apa yang pertama? Yang pertama adalah keburukan dari ma khalaq. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Contohnya manusia, lingkungan. Itu semua yang diciptakan oleh Allah. Nah, semua yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai potensi yang bisa membahayakan ke kita. Bisa dipahami nggih? Gini, contohnya kita interaksi sama manusia. Manusia itu enggak selamanya baik semua. Nggih mboten? Ada manusia yang jahat. Nah, manusia yang jahat ini adalah kategori makhluk yang diciptakan sama Allah tapi yang buruk. Nah, itu manusia yang jahat. Bisa dipahami nggih? Beneran loh. Jadi ini kalau mudahnya untuk memahami, ini adalah makhluk. Nah, makhlukun. Makhluk itu berarti apa? Ciptaan. Segala ciptaan Allah yang buruk. Terus kemudian yang kedua, keburukan apa? Keburukan ghasiqin idza waqab. Ghasiq ini artinya petang. Arti mudahnya petang atau malam. Atau gelap. Nah, wakaf ini udah masuk waktunya gelap, maksudnya seperti itu. Keburukan di waktu malam, mudahnya kayak gitu kayak. Nanti rinciannya saya rincikan nanti satu-satu. Keburukan yang kedua adalah keburukan di waktu malam. Terus keburukan yang ketiga adalah min syarrin naffatsati fil 'uqad. Naffatsat ini adalah penyihir. Nafasat ini apa? Penyihir. Fil uqad itu dalam ikatan. Bapak Ibu ngertas buhul mboten? Ngertas buhul? Pernah dengar buhul? Belum. Apa ya gampangannya ya? Kayak santet. Santet pernah dengar nggih? Masa nggak tahu santet? Santet. Nah, untuk mengirimkan santet itu kan biasanya ngirim buhul, Pak. Buhul itu biasanya ya pasti jambi-jambi itu. Nah, jambi-jambi itu ini ya, Mas. Foto, misalnya fotonya Mas Ari. Fotonya Mas Ari dibungkus, terus dikasih rambutnya atau dikasih kukunya. Habis itu silet, jumpa jambi, masukin ke kertas, masukin ke kain, terus diikat. Nah, terus ditiup-tiup buh gitu kan. Terus kemudian nanti dikirimkan ke yang bersangkutan. Kadang-kadang nanti bisa tiba-tiba ke bawah kasurnya, tiba-tiba nanti bisa ditemukan di atap. Wah, nanti kita bahas panjang lebar. Pokoknya ini intinya penyihir gitu. Nah, ukot itu tadi, ukot itu apa? Buhul. Nah, buhul itu yang tadi, Pak, yang dikirimkan itu. Medianya, kirimannya itu namanya apa? Buhul. Kalau Bapak Ibu mesti memahami kan cuma santet ya. Nah, itulah model-model begitu pokoknya. Itu keburukan ketiga. Kemudian keburukan keempat,
min syarri hasidin idza hasad. Hasid ini adalah sifat hasad. Orang hasad atau dengki ketika dia hasad. Ini orangnya, ini sifatnya. Jadi orang yang dengki, pendengki ketika dia dengki. Ngerti nggak? Saya ulangi dari awal. Ada 4 keburukan yang disebut dalam surat Al-Falaq. Keburukan yang pertama adalah keburukan makhluk. Nangkap? Keburukan kedua adalah keburukan waktu, khususnya waktu malam. Dan ini spesifik malam. Terus kemudian keburukan yang ketiga adalah keburukan apa ini? Sifat penyihir tadi. Terus keburukan yang keempat adalah keburukan jiwa yang hasad. Sampai sini bisa dimengerti? Terlalu cepat betul? Kecepatan nggak? Tapi sampai sini bisa dimengerti belum? Nanti saya rincikan lagi. 4 keburukan ini disebut dalam surat Al-Falaq. Itu mempunyai rahasia. Nanti rahasianya kita bahas ya. Ini yang penting ini dulu Pak Bu, diperhatikan dulu yang ini.